Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas A, Informatika Angkatan 2024, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu mengklasifikasikan jenis tangisan bayi. Kenalkan, saya Nyaman Triasti dengan akhiran NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan tahap awal yang perlu dilakukan. Yaitu yang pertama adalah import, di mana grafik batangnya itu menunjukkan jumlah file mentah di tiap kelasnya. Di mana Hungry itu menjulang tinggi, itu 382 file dibandingkan dengan kelas lainnya seperti Discomfort, Tired, Very Pain, dan juga Burping, yang batas batangnya nyaris di bawah sekali. Nah, ini adalah bukti visual dari imbalance dataset, di mana apabila kalau kita melatih model apa adanya, maka model akan bias menebak Hungry secara terus-menerus. Inilah alasan kenapa augmentasi data pada tahap selanjutnya wajib dilakukan. Selanjutnya itu ada distribusi durasi audio, di mana dapat dilihat pada gambar, mana tahap awalnya adalah Google Drive, yaitu menghubungkan file ke Google Drive karena data set audionya berada di Google Drive. Kemudian kita akan install library, yaitu ada install Librosa, Soundfile, Audiomentation, Scikit-learn, dan TensorFlow. Kemudian itu ada import library dan juga setup, di mana setiap library memiliki peran spesifik seperti OS, Glob, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Librosa, Audiomentation, Scikit-learn, TensorFlow, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan set random state dan juga konfigurasi, yaitu random state dengan 42 akan di-setel di NumPy, random dan juga TensorFlow supaya hasil eksperimen bisa diulang dengan hasil yang sama. Kemudian ada sample test dengan 22.050 Hz, artinya semua audio akan di-resample ke frekuensi samplingnya sama supaya representasi data konsisten antar file. Kemudian ada segmen duration sama dengan 2 detik untuk setiap audio yang nantinya akan dipotong ke segmen 2 detik. Kemudian ada classes di sini terdapat 5 tabel target klasifikasi, yaitu Very Pain, Burping, Discomfort, Hungry, dan juga Tired. Selanjutnya itu yang kedua, pemahaman domain dan dataset. Nah, kode yang di sini digunakan untuk menghitung jumlah file wave di setiap folder kelas, lalu dikonversi ke data frame lengkap dengan file presentasinya. Dapat dilihat di outputnya, mana total file mentahnya itu ada 457. Kemudian pada kelas Very Pain jumlah filenya ada 16 dengan persentase 3,5. Kemudian Burping itu jumlah filenya 8 yang paling sedikit dengan persentase 1,75. Discomfort jumlahnya ada 27 dengan persentase 5,9. Kemudian Hungry yang paling besar yaitu 382 dengan persentase 83,5. Kemudian Tired dengan jumlah file 24 dengan persentase 5,25. Dataset ini bersifat imbalance karena Hungry mendominasi yaitu 382 dari 457 file atau sekitar 83,6%, sedangkan Burping hanya terdapat 8 file. Nah, selanjutnya itu EDA atau Exploratory Data Analysis Audio. Nah, yang pertama itu ada distribusi kelas, dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini terdiri dari 5 subplot yang berdampingan, di mana masing-masing menunjukkan sumbu X itu adalah durasi, dan sumbu Y itu merupakan jumlah file. Di mana Very Pain di sini mayoritas filenya terkumpul tepat di durasi kurang lebih 7 detik, dan sisanya tersebar tipis di 6,8 hingga 6,95 detik. Nah, Burping itu hanya terdapat 8 file total, di mana 6 diantaranya persis di kurang lebih 7 detik, dan 2 sisanya di 6,55 dan 6,65 detik. Kemudian Discomfort itu polanya mirip, di mana puncak tertingginya di 7 detik, lalu ada gerombolan sedang di 6,9 detik. Kemudian untuk Hungry, karena jumlah filenya jauh lebih banyak, sebarannya terlihat lebih halus dan naik bertahap dari 6,5 detik dan memuncak tajam tepat di kurang lebih 7 detik. Nah, Tired juga polanya serupa, dominan di kurang lebih 7 detik. Hampir semua kelas punya pola yang sama, di mana filenya akan mengumpul di sekitar durasi 7 detik dengan ekor kecil di durasi yang lebih pendek. Ini artinya dataset sebenarnya sudah relatif seragam, meski begitu tetap dilakukan segmentasi karena mayoritas filenya itu lebih dari 2 detik. Selanjutnya untuk gambar yang kedua itu box plot durasi itu per kelas, di mana semua kelasnya itu punya median durasi berkisar 0,9 sampai 7 detik, di mana konsisten dengan histogram yang tadi. Hungry dan Discomfort juga punya whisker yang menjulur ke bawah lebih panjang dan menandakan ada beberapa file yang berdurasi jauh lebih pendek dibanding mayoritas. Nah, kemudian Tired itu punya kotak IQR paling lebar, di mana artinya variasi durasinya lebih sedikit lebih besar dibanding kelas lainnya. Sedangkan Very Pain dan Burping itu punya kotak IQR yang lebih sempit, menandakan durasi filenya relatif konsisten satu sama lain. Nah, box plot itu menegaskan bahwa durasi antar kelas itu relatif seragam. Nah, selanjutnya itu visualisasi waveform. Nah, berikut adalah visualisasinya. Nah, untuk Very Pain dapat dilihat polanya itu meledak, diam, meledak, di mana ada 3 ledakan amplitudo besar dipisahkan dengan jeda diam. Nah, amplitudo puncaknya sekitar kurang lebih 0,3. Kemudian ada Burping, di mana pola serupa juga dengan lebih banyak segmen pendek-pendek dan juga jeda, di mana amplitudo puncaknya lebih tinggi yaitu kurang lebih 0,5. Kemudian ada Discomfort, di mana hanya terdapat 2 ledakan besar dengan jeda diam panjang di tengah, dan ini merupakan pola yang lebih tenang dibanding kelas lainnya. Kemudian ada Hungry, di mana amplitudonya itu lebih tinggi sampai kurang lebih 0,7 dan lebih kontinu karena tangisannya hampir tidak berhenti dan hanya ada jeda singkat di sekitar 2,2 sampai 3 dan 5 sampai 6. Nah, Tired itu adalah amplitudo yang paling kecil, hanya kurang lebih 0,07 di antara semua kelas dengan pola berulang teratur seperti isakan pendek berturut-turut. Nah, waveform ini menunjukkan perbedaan karakter fisik tiap tangisan. Di mana Hungry itu paling kuat dan terus-menerus, sedangkan Tired itu paling lemah dan terputus-putus. Ini akan menjadi model awal yang bagus untuk menjelaskan kenapa audio ini bisa dijelaskan oleh model. Selanjutnya itu visualisasi spektrogram. Nah, di mana spektrogram ini akan menunjukkan energi pada tiap frekuensi seiring waktunya. Di mana sumbu X itu melambangkan waktu dan sumbu Y itu untuk frekuensi. Di mana untuk warnanya intensitas energi dalam dB itu hitam itu lebih lemah dan kuning itu
kuat. Kemudian semua kelas menunjukkan energi yang terkonsentrasi di bawah kurang lebih 4000 Hz karena suara tangisan manusia itu didominasi frekuensi rendah ke menengah. Kemudian belly pain, burping, dan discomfort itu punya pola energi yang terputus-putus mengikuti jeda diam di waveformnya. Terlihat seperti blok-blok terang di pisah area hitam. Kemudian ada hungry, di mana energinya terlihat lebih kontinu sepanjang waktu dan mengonfirmasi pola waveform yang ada tadinya. Nah, garis-garis harmoninya terlihat lebih rapat dan juga konsisten. Nah, untuk tired, energinya juga putus tapi dengan pola ledakan pendek yang berulang, cocok dengan pola isakan singkatnya di waveform. Nah, garis-garis harmoni di tiap kelas ini punya pola kerapatan dan kontinuitas yang berbeda. Nilai yang mendasari fitur domain frekuensi bisa membedakan kelas. Nah, yang terakhir itu ada visualisasi MFCC, di mana MFCC itu adalah fitur akustik yang meniru cara telinga manusia mempersepsikan frekuensi suara. Di sini diambil 13 koefisien MFCC sebagai representasi singkat dari karakter suara tiap kelas. Nah, di mana di sini itu sumbu X untuk waktu dan sumbu Y itu untuk indeks koefisien MFCC. Di mana koefisien 1 itu di atas dan 13 itu di bawah. Dengan warna biru itu nilainya rendah dan merah itu nilainya tinggi. Koefisien paling bawah itu konsisten warna biru gelap di semua kelas, menunjukkan nilai negatifnya besar dan mencerminkan level energi dasar sinyal. Kemudian baris kedua dari bawah justru merah pekat di semua kelasnya, di mana kombinasi biru merah itu berdampingan adalah pola khas dari representasi MFCC. Di mana hungry itu punya rentang skala warna paling sempit, yaitu dari -300 sampai 200 dibanding dengan kelas lainnya, mengindikasikan bahwa variasi energinya lebih stabil sepanjang waktu. Konsisten dengan sifatnya yang padat terus-menerus di waveformnya. Kemudian untuk tired dan belly pain punya rentang skala lebih besar, yaitu sampai -600 atau -800, yang mencerminkan variasi energi lebih ekstrim antara bagian diam dan menangisnya. Nah, pola distribusi nilai FCC itu berbeda-beda di tiap kelas. Nilai fitur numerik yang nantinya diringkas menjadi input modal untuk FCM dan random forest. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Iputu Arya Wisnuwardana dan akhiran NIM 044 akan menjelaskan beberapa tahap. Yang pertama di sini ada data cleaning. Nah, di data cleaning ini kita akan melakukan pembuangan file yang korup, tidak bisa dibaca dan berdurasi 0 detik. Dan kita scroll ke bawah. Oke, di situ ada hasilnya. Kita bisa lihat bahwa file korup atau yang di bawahnya terdapat 0 dan total file yang valid setelah cleaning ada 457. Jadi untuk di file kayak itu tidak ada yang korup atau yang dibuang. Untuk isinya juga masih sama, hungry ada 382, discomfort 27, tired ada 24, belly ada 16, dan burping ada 8. Oke, scroll ke bawah. Data splitting. Nah, data splitting ini kita lakukan sebelum terjadinya preprocessing atau augmentasi, dikarenakan supaya tidak adanya bocor ke data training. Itu tidak mencegah adanya data leak juga. Untuk rasio data splittingnya ada 70% sebagai data training, 15% sebagai data validation, dan 15% sebagai data testing. Kemudian scroll ke bawah. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat data train ada 316 file, validation ada 69 file, data testing ada 69 file. Nah, adapun distribusi kelasnya, distribusi kelas train itu hungry ada 267, discomfort ada 19, tired ada 17, belly pain ada 11, burping ada 5. Setelah itu ada distribusi kelas validation. Di sini hungry ada 57, tired ada 4, discomfort ada 4, belly pain ada 2, burping ada 2. Nah, yang terakhir ada distribusi kelas test yang dimana hungry ada 58, discomfort ada 4, tired ada 3, belly pain ada 3, burping ada 1. Baik, scroll ke bawah. Di sini selanjutnya ada data preprocessing. Tahapan preprocessing ini ada beberapa. Yang pertama dari sampling, yang dimana kita akan menyamakan hertz-nya dari audio tersebut. Dan ada normalisasi yang dimana kita akan menyamakan amplitude di antara min 1 hingga 1. Selanjutnya ada timing silence yang dimana kita akan menghapus audio yang hening di awal dan di akhir. Selanjutnya kita akan segmentasi untuk 2 detik. Nah, selanjutnya ada augmentasi. Di sini augmentasi akan dilakukan pada data training saja. Oke. Nah, segmentasi 2 detik itu berfungsi ada ganda, itu menyeragamkan panjang audio sekaligus menambahkan jumlah data. Baik, scroll ke bawah sampai ke visualisasi pipeline preprocessing. Ke bawahnya lagi. Nah, di sini kita bisa lihat satu perwakilan dari kelas hungry. Durasi raw-nya ada 7 detik dan durasi clean yang setelah preprocessing hingga data trimming kita normalisasi itu ada di 5,57 detik. Dan nanti untuk jumlah segmentasi yang akan dilakukan adalah 3. Baik, selanjutnya ke bawah ke gambar. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini data raw-nya berdurasi 7 detik. Nah, setelah kita trimming dan normalisasi, durasinya menjadi 5,57 detik. Dan rentang amplitudenya berada di min 1 dan hingga 1. Nah, setelah itu kita segmentasi audio ini menjadi 3. Dan pertama segmentasi pertama seperti biasa, segmentasi kedua juga 2 detik. Nah, di segmentasi ketiga di sini karena pemotongannya dilakukan jadi 3 kali, 2 detik dan 2 detik. Dan untuk segmentasi ketiga itu dia kurang dari 2 detik, itu ditambahkan trimming berupa data hening di setelahnya untuk supaya dia pas hingga 2 detik. Baik, selanjutnya ke bawah. Nah, di sini
kita bisa lihat jumlah data setelah segmentasi 2 detik. Dari data train yang dari 316 file menjadi 912 segmen, data validation dari 69 file jadi 200 segmen, dan test 69 file menjadi 199 segmen. Adapun distribusi kelas segmen untuk trainingnya, yang Hungry jadi 759, Discomfort 58, Parrot 29, Belipen 31, dan Cooking 15. Oke, selanjutnya lanjut ke augmentasi data untuk training, khusus untuk training saja. Nah, augmentasi ini dilakukan hanya pada training set untuk menambah variasi data sekaligus menyeimbangkan kelas yang minoritas supaya untuk mendekati jumlah kelas mayoritas. Nah, teknik augmentasi ini menggunakan beberapa teknik. Yang pertama Gaussian noise, time scratch, pitch shift, dan time shift. Baik, selanjutnya ke bawah. Nah, di sini. Nah, adapun jumlah segmen training sebelum augmentasi. Hungry ada 759, Discomfort ada 58, Tired ada 49, Belipen ada 31, Burping ada 15. Dan setelah itu ada jumlah data setelah augmentasi. Untuk di data training, sebelum augmentasi ada 912 segmen, hasil augmentasi ada 283 segmen baru, dan total setelah augmentasi ada 3.755 segmen. Adapun distribusi kelas train setelah augmentasi adalah yang pertama Hungry ada 759, Discomfort 759, Belipen 759, Burping ada 759, dan Tired ada 759. Baik, selanjutnya ke bawah. Terakhir di ringkasan jumlah data di setiap tahap. Adapun ringkasannya dari kegiatan preprocessing tadi, yang pertama file mentahnya setelah cleaning kita akan mendapatkan 457. Nah, setelah untuk segmentasi training kita mendapatkan 912, segmentasi validation kita mendapatkan 200, segmentasi testing kita dapat 169, dan data training setelah augmentasi kita dapat 3765. Baik, untuk ekstraksi fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Ibu Putri Dewa Pradipta dengan NIM Mahir 067 akan melanjutkan penjelasan mengenai ekstraksi fitur. Jadi untuk ekstraksi fitur ini, pertama untuk machine learning tradisional berupa SVM dan random forest itu menggunakan domain waktu berupa RMS energy dan zero crossing rate atau ZCR. Kemudian untuk domain frekuensinya berupa spectral centroid dan spectral bandwidth. Kemudian untuk representasi tambahan berupa pitch, dia Librosa pin. Lalu untuk representasi utama berupa MFCC dengan 13 koefisien. Untuk machine learning modern berupa model CNN dan CNN LSTM, ekstraksi fiturnya itu berupa Mel spektrogram dengan representasi 2 dimensi time frekuensi. Nah, selanjutnya untuk fungsi ekstraksi fitur berupa fungsi extract fitur tradisional ini mengambil 6 jenis fitur mentah dari setiap segmen audio 2 detik. Untuk RMS ini mengukur energi sinyal, CCR mengukur seberapa sering sinyal melewati 0, kemudian spectral centroid dan bandwidth menangkap karakter frekuensi. Pitch ini diekstraksi pakai algoritma PIN. Kemudian MFCC menjadi representasi utama karena paling efektif menangkap karakter timbral suara. Nah, semua fitur ini masih berbentuk time series, jadi belum berupa angka tunggal. Baik, selanjutnya yaitu fitur engineering. Ini wajib untuk machine learning tradisional. Jadi model tradisional ini perlu input berupa vektor angka tetap panjang, bukan berupa array time series yang panjangnya beda-beda antar segmen. Nah, karena itu tiap fitur diringkas jadi 4 statistik berupa mean, STD atau standar deviasi, min, dan max. Ada 2 varian dataset yang dibuat, yaitu berupa MFCC ditambah pitch dan MFCC only untuk menguji fitur pitch terhadap performa model. Jadi ini adalah hasil ekstraksi fiturnya. Selanjutnya yaitu Mel spektrogram. Ini untuk machine learning modern. Jadi model CNN dan CNN LSTM tidak menggunakan vektor statistik, melainkan berupa representasi 2 dimensi berbentuk Mel bands dikali time frames, yang mana ini mirip gambar. Kemudian dibuat dengan 128 Mel bands, lalu dikonversi ke skala desibel. Nah, pendekatan ini dipakai karena arsitektur CNN dirancang belajar pola spasial langsung dari data mentah. Jadi struktur 2 dimensinya justru jadi kekuatan CNN untuk menangkap polanya. Jadi, ini adalah visualisasi contoh Mel spektrogram kelasnya. Selanjutnya untuk ringkasan total fitur yang digunakan. Untuk ringkasan fitur machine learning tradisional, ini setiap fitur diringkas jadi 4 statistik berupa mean, STD, min, max. Ada domain waktu berupa RMS energy jumlah 4 fitur, zero crossing rate jumlah 4 fitur, kemudian domain frekuensi ada spectral centroid berjumlah 4 fitur, sama juga untuk spectral bandwidth 4 fitur juga, kemudian representasi utama MFCC 13 koefisien berjumlah 52 fitur. Selanjutnya ada representasi tambahan pitch, ini berupa 4 fitur. Jadi total fitur untuk MFCC only berjumlah 68 fitur dan MFCC plus pitch berjumlah 72 fitur.
Kemudian untuk ringkasan fitur machine learning modern berupa spektrogram, yang mana di sini jumlah L-bands-nya 128, kemudian time frames 87, yang mana ini dikalikan 128 dikali 87 menghasilkan total nilai per segmen, yaitu 11.136 nilai per segmen dalam bentuk 2 dimensi utuh, bukan berupa vektor statistik. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Rio Madi Pratnyana Kusuma dengan NIM akhiran 223 akan melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu di training model. Nah, pertama kita akan lanjut di training model, yaitu untuk machine learning tradisional, yaitu SVM dan random forest. Yang dimana model ini dilatih 2 kali dengan fitur MFCC only dan MFCC plus speech. Yang dimana ini akan digunakan untuk perbandingan analisis selanjutnya. Nah, untuk itu pada masing-masing model itu dilakukan 2 kali training, baik itu MFCC only, itu SVM, dan MFCC plus speech untuk SVM, dan juga MFCC only dan MFCC plus untuk random forest juga. Nah, untuk inputan di machine learning tradisional ini seperti yang sudah dijelaskan di ekstraksi fitur sebelumnya, yaitu dengan jumlah data yaitu 3795 dan 68 fitur untuk MFCC only dan 3795 dan 73 fitur untuk MFCC plus speech. Nah, di sini untuk arsitektur dari SVM itu menggunakan kernel RBF, yang mana ini dipilih karena hubungan antara fitur akustik seperti RMS, ZCR, MFCC itu dan kelas tangisannya itu tidak linear, sehingga RBF bisa membentuk decision boundary yang fleksibel. Kemudian ada C10, yang dimana ini akan mengontrol trade-off antara margin yang lebar dengan kesalahan klasifikasi. Selanjutnya itu ada gamma menggunakan scale, yang dimana mungkin ada scroll di bawah. Nah, gamma scale itu yaitu nilai gamma akan otomatis menyesuaikan dengan variansi data. Dan untuk arsitektur random forest itu menggunakan N estimator sejumlah 300, yang dimana ini akan menghasilkan 300 pohon. Yang mana jumlah ini itu cukup besar untuk stabilitas prediksi model. Nah, selanjutnya untuk max depth itu tidak dibatasi atau known, jadi pohon akan dibiarkan tumbuh secara bebas, secara penuh. Nah, selanjutnya kita akan lanjut di training model yaitu model machine learning yang modern, yaitu CNN dan CNN LSTM. Nah, untuk yang pertama ya untuk training model modern ini inputnya itu yang berupa mel spektrogram, yang mana dengan dimensi n mels dikali dengan time frame. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu n melsnya menggunakan 128 dikali dengan time frames-nya yaitu 87. Dan bisa di scroll ke bawah sedikit, lanjut ke CNN. Nah, di bagian CNN ini arsitektur CNN itu terdiri dari 3 blok konvolusional, yang mana dengan jumlah filter itu meningkat secara bertahap, dimulai dari 32, 64, lalu ke 128. Setiap blok itu diikuti batch normalization untuk menstabilkan proses training dan max pooling untuk memperkecil ukuran spasial secara bertahap. Nah, setelah proses konvolasi itu selesai, digunakan global average pooling, yang mana global average pooling ini akan meringkas setiap fitur map jadi satu angka saja, sehingga jumlah parameter yang harus dilatih juga jauh lebih sedikit. Nah, selanjutnya pada gambar dilihat pada output sumarinya yang di bawah. Saya scroll lagi dikit. Nah, total parameter yang dilatih CNN adalah 110.725, dan juga bisa dilihat ukuran shape-nya itu mengecil terus-menerus dari 128 hingga sampai ke 16. Dan juga jumlah filternya itu akan bertambah dari 32 sampai ke 128, dimana menunjukkan model belajar pola yang makin abstrak di layer yang lebih dalam. Nah, selanjutnya lanjut ke arsitektur CNN LSTM. Nah, model CNN LSTM ini itu berbeda dari CNN sebelumnya, yang mana di sini terdapat hanya 2 blok konvolusional dengan 32 dan 64 filter. Nah, blok konvolusional ini fungsinya bukan untuk klasifikasi langsung, tapi sebagai ekstraktor fitur spesial saja. Nah, di sini menggunakan permute dan reshape, yang dimana 2 layer ini berfungsi untuk mengubah susunan data hasil konvolasi, yang mana itu dari bentuk frekuensi, waktu, dan channel menjadi bentuk urutan waktu dengan fitur di tiap langkah. Untuk urutan waktu dengan fitur di tiap langkahnya. Selanjutnya, setelah proses reshape, itu barulah data dimasuk ke layer LSTM dengan 128 unit yang bertugas memproses data secara berurutan sambil mengingat konteks dari langkah waktu sebelumnya. Nah, selanjutnya ke outputnya, saya scroll ke bawah. Nah, total parameter CNN LSTM ini ternyata jauh lebih besar, yaitu jumlah 1.142.405 parameter, yang mana ini sekitar 10 kali lipat dari model CNN. Nah, ini terjadi karena hampir seluruh parameter berada di satu layer LSTM saja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian early stopping-nya.
Bisa di-scroll ke bawah. Nah, early stopping ini akan memantau nilai validation loss. Jika nilainya tidak membaik selama 8 epoch berturut-turut, maka proses training akan otomatis dihentikan. Dan juga akan menggunakan restore best wake, yang dimana begitu training itu berhenti, bobot yang dipakai bukanlah bobot epoch terakhir, tetapi bobot dari epoch dengan validation loss yang terbaik. Kemudian kita menggunakan batas maksimum training set di 50 epoch. Tapi pada hasil log training itu CNN berhenti lebih awal di epoch ke-16 dan CNN LSTM itu berhenti di epoch 14. Mungkin bisa dilihat karena hasilnya. Scroll ke bawah. Nah, mungkin scroll lagi dikit ke bawah. Nah, itu. Nah, yang mana ini membuktikan early stopping benar-benar bekerja dan berhasil mencegah training berlanjut ke kondisi yang lebih perfect. Nah, kemudian terakhir bisa kita lihat di sini grafiknya. Scroll ke bawah sedikit ke grafiknya. Nah, di sini grafik riwayat latihannya. Pada grafik akurasi dengan garis biru untuk CNN train, itu training akurasi untuk CNN ini mencapai 99,6%. Namun untuk garis validationnya dengan yang warna oranye, yang dengan garis putus-putus, itu validation akurasinya tidak setinggi pada train, yang mana cenderung stagnan di sekitar 80% dan juga berfluktuasi turun cukup jauh dari beberapa epoch. Nah, mungkin sekian bagian yang dapat saya sampaikan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Igus Cahaya Gunaradaswari dengan NIM akhir 002 akan melanjutkan penjelasan mengenai evaluasi model. Pada model ini, SVM dengan kombinasi fitur MFCC dan juga PITS itu memiliki akurasi sebesar 77,89%. Namun, jika melihat makro average-nya dan juga classification report itu jelas bahwa performa model ini sesungguhnya itu mengalami kendala, yang dimana nilai makro F1 score ini mencapai 23,19%. Nah, ini sangat ketimpangan yang sangat jauh dengan akurasi dan F1 score disebabkan oleh fenomena imbalance class, yang dimana bisa dilihat pada kolom supportnya itu dari 199 itu 169-nya itu ditebak sebagai kelas Hungry. Bisa dilihat pada confusion matrix-nya. Ya, di confusion matrix ini terlihat jelas bahwa model ini cenderung memprediksi hampir semua sampel suara itu menjadi tangisan bayi. Nah, akibatnya itu seperti kelas belly pain, bumping, dan juga thyroid, yang dimana ini kelas minoritas itu gagal dikenali sama sekali, yang dimana bisa dilihat dari nilai presisi dan recall-nya itu 0. Baik, selanjutnya mungkin bisa ke CNN, Mel Spectrogram. Baik, model selanjutnya yaitu menggunakan deep learning, yaitu convolutional neural network, dengan representasi fiturnya itu Mel Spectrogram, yang dimana model ini menghasilkan akurasi sekitar 84,92% dengan nilai makro F1 score ini dimana cukup rendah, itu sekitar 18,37%. Kemudian pada visualisasi confusion matrix-nya bisa dilihat bahwa model dari CNN ini bias, karena model ini memprediksi seluruh data uji itu menjadi satu kelas, yaitu kalau sekelas mayoritas Hungry, yang dimana jadinya nilai presisi, recall, dan F1 score untuk 4 kelas lainnya itu thyroid, discomfort, bumping, dan belly pain itu bernilai 0. Baik, selanjutnya yaitu perbandingan model, di mana ada 2 perbandingan. Di sini yang pertama itu perbandingan fitur, itu menggunakan MFCC saja dan MFCC yang menggunakan PITS. Sedangkan untuk perbandingan kedua itu membandingkan antara mesin learning tradisional dan juga mesin learning modern. Lanjut di tabel itu terlihat ada 6 model itu menggunakan 4 matriks evaluasi, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, berdasarkan akurasi itu nilai CNN dengan fitur Mel Spectrogram itu memperoleh nilai yang tertinggi sebesar 84,9%. Namun jika dilihat F1 score-nya itu precision dan recall-nya model SVM dengan fitur MFCC saja yang justru nilainya paling tinggi. Kemudian bisa scroll ke bawah ke grafik. Ya. Kemudian grafik ini itu merupakan visualisasi dari evaluasi sebelumnya, di mana warna biru itu akurasi, warna oranye itu precision, warna hijau itu recall, dan warna merah itu F1 score. Nah, terlihat bahwa seluruh model itu memiliki akurasi yang cukup tinggi, ya kurang lebih di 80%. Kemudian untuk nilai precision, recall, dan score-nya itu masih rendah, di mana modelnya seimbang karena dataset yang digunakan. Kita dilanjutkan ke grafik selanjutnya. Baik, selanjutnya itu grafik perbandingan F1 score FNCC only versus MFCC plus pitch-nya.
Nah, berdasarkan nilai advance score-nya itu terlihat bahwa baik pada model SVM maupun random forest itu penambahan fitur pitch itu tidak meningkatkan performa. Hal ini menunjukkan bahwa fitur MFCC itu sudah cukup representatif dalam sementara itu pitch itu belum memberikan kontribusi yang signifikan sehingga tidak mampu meningkatkan hasil dari klasifikasi. Kemudian lanjut, selanjutnya yaitu jumlah data yang di-train sebelum augmentasi itu sebesar 912 dan setelah di-train itu setelah di-augmentasi itu data trainnya ada 3.795. Baik, ini merupakan tabel yang menggabungkan hasil sebelum versus sudah augmentasi menjadi satu tabel yang sama, mana ini pada model SVM dan random forest terlihat bahwa nilai akurasinya itu sedikit menurun, namun pada nilai advance score-nya itu meningkat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setelah augmentasi model itu menjadi lebih mampu untuk mengenali kelas-kelas minoritas. Sementara itu pada CNN itu tidak terlihat perubahan sama sekali, dan pada CNN dan LSTM itu justru terjadi sedikit penurunan. Kemudian bisa lanjut ke grafik. Selanjutnya itu terdapat grafik yang memperlihatkan perbandingan performa model sebelum dan sesudah dilakukan audio augmentasi. Yang dimana grafik sebelah kiri itu menunjukkan nilai advance score, sedangkan sebelah kanan itu menunjukkan akurasi. Lalu untuk yang berwarna hijau itu yang sebelum augmentasi dan yang berwarna oranye itu sesudah augmentasi. Nah, terlihat bahwa model SVM ini dan juga random forest ini terjadi peningkatan advance score setelah augmentasi. Tapi untuk akurasinya pada kedua model itu sedikit menurun karena model tidak lagi terlalu fokus pada kelas mayoritas. Dan untuk CNN sama itu tidak ada perubahan sama sekali, sedangkan untuk CNN LSTM ini mengalami sedikit penurunan performa. Kemudian untuk tabel terakhir, nah tabel ini menunjukkan perubahan performa setiap model setelah dilakukan audio augmentasi, yang dimana nilai positif itu berarti performanya meningkat, sedangkan nilai negatif berarti itu menurun. Nah, terlihat pada random forest itu memperoleh peningkatan terbaik, terutama pada bagian advance score-nya, sedangkan untuk SVM itu mengalami sedikit peningkatan. Setelah itu ada CNN ini tidak mengalami perubahan sama sekali, sedangkan untuk CNN dan LSM ini justru sedikit menurun. Nah, dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa audio augmentasi itu lebih efektif meningkatkan performa model machine learning tradisional dibandingkan model deep learning. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah demo dari aplikasinya. Ini adalah tampilan dari aplikasi. Pertama-tama, di sebelah kiri ada panel sidebar. Kita bisa set untuk konfigurasi model. Ini kita bisa pilih modelnya. Kita coba dengan model dengan advance score tertinggi yaitu SVM MFCC. Oke. Kemudian kita coba upload untuk rekaman tangisan bayi. Ini dari dataset Donate Cry Corpus. Kita coba untuk audio dengan label delicate. Selanjutnya kita klik proses dan klasifikasi. Ini muncul untuk visualisasi pre-processing audio sebelum dan sesudah pre-processing. Kemudian ada segmentasi audio. Kemudian ada ekstraksi fiturnya juga. Di sini ada prediksi dan tingkat keyakinan per segmen. Nah, untuk hasil klasifikasinya ini benar, yaitu label delicate. Kita coba lagi untuk label lain, yaitu burping. Untuk contoh audio label burping, di sini malah diklasifikasi sebagai hungry, dimana ini menunjukkan kesalahan klasifikasi pada model SVM MFCC. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan dari demo aplikasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari presentasi yang kami sampaikan, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa proyek ini berhasil membangun dan membandingkan 6 model klasifikasi jenis tangisan bayi, yaitu SVM dan random forest dengan 2 varian fitur, serta CNN dan CNN LSTM berbasis Mel spektrogram. Nah, model dengan advance score terbaik adalah SVM menggunakan fitur MFCC only sebesar 0,243. Sedangkan model dengan akurasi tertinggi adalah CNN sebesar 0,849. Namun ditemukan fenomena akurasi paradoks di mana seluruh model ini mencatat akurasi tinggi, namun F1 skornya tetap rendah karena bias terhadap kelas mayoritas hungry. Nah, terkait pengaruh dari fitur pitch, hasil menunjukkan bahwa penambahan fitur ini justru sedikit menurunkan performa, di mana F1 skor dari SVM itu turun dari 0,243 menjadi 0,232, dan F1 skor random forest turun dari 0,211 menjadi 0,21. Terkait pengaruh augmentasi data, hasilnya bervariasi antar model, di mana random forest mengalami kenaikan F1 score sebesar dari 0,184 menjadi 0,21, SVM relatif stabil dari 0,231 menjadi 0,232, sementara CNN tidak menunjukkan perubahan sama sekali di angka 0,184, dan CNN LSTM ini justru sedikit menurun dari 0,182 menjadi 0,178. Nah, hal ini menunjukkan bahwa augmentasi itu berhasil menyeimbangkan data latih, namun belum tentu berdampak signifikan terhadap performa pada data uji yang tetap tidak seimbang.
Baik, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih.